Sudah lebih dari sebulan ini, Kejaksaan Agung dijaga oleh TNI. Dan sudah banyak yang membahas kenapa harus TNI menjaga kejaksaan. Menurut keterangan, penjagaan ini tidak terkait dengan perkara, tetapi dengan aset-aset yang dimiliki oleh kejaksaan. Kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dengan kata lain, penjagaan dari TNI untuk mengamankan aset atau kekayaan dari kejaksaan, dalam hal ini gedung-gedung kejaksaan. Penjelasan ini masuk akal. Tetapi kalau kita cermati lebih dalam lagi, penjagaan oleh TNI terhadap kejaksaan barangkali dapat ditafsirkan dari sekedar menjaga gedung-gedung atau aset kejaksaan. Kalau tidak ada hal yang luar biasa, tentu tidak mungkin TNI dikerahkan untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia, dari Kejaksaan Agung di pusat, Kejaksaan Tinggi di semua provinsi, sampai Kejaksaan Negeri. Secara logika, secara teori, penjagaan ini pastilah ada maksud dan tujuan tertentu. Kita tidak tahu secara pasti apa maksud dan tujuan tersebut. Namun, dapatlah diduga bahwa penjagaan ini berkaitan dengan kemungkinan Kejaksaan Agung atau kejaksaan-kejaksaan lain akan membongkar kasus-kasus besar yang barangkali sensitif. Kasus-kasus yang selama ini mungkin dipandang publik untouchable, tidak tersentuh. Tapi kejaksaan nampaknya akan membongkar kasus-kasus tersebut. Kami tidak tahu kasus apa dan kapan itu dibongkar. Tapi melihat dari logika kejaksaan sampai dijaga oleh TNI, kemungkinan itu ada. Dan apalagi kalau kita lihat Kejaksaan Agung selama ini berani membongkar kasus-kasus besar yang selama ini seakan-akan terabaikan. Kasus timah, kasus kelapa sawit, kasus Pertamina, dan sebagainya, dan sebagainya. Ke depan, bukan tidak mungkin kejaksaan juga lebih berani menangani kasus-kasus yang lebih besar lagi. Disinilah kita lihat perlawanan terhadap kejaksaan sudah mulai. Beberapa video sengaja dilontarkan oleh orang yang anti kejaksaan untuk memburuk-burukan atau memberitakan kabar-kabar bohong, hoax atau hoax mengenai kejaksaan, termasuk pergantian Jaksa Agung Burhanuddin. Itu semua dapat dilihat sebagai satu bagian perlawanan terhadap kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Agung. Disinilah kami melihat penempatan TNI menjaga kejaksaan tidak terlepas dari kontekstual kemungkinan adanya perkara-perkara yang akan dibongkar oleh kejaksaan. Perkara yang besar, yang mungkin lebih besar dari sekarang. Tetapi perkara-perkara itu barangkali juga sensitif. Barangkali juga berkaitan dengan para penegak hukum lainnya. Yang kalau tidak di-backup oleh TNI, mungkin akan membuat suasana menjadi kisruh. Tapi dengan adanya penjagaan dari TNI, kejaksaan menjadi lebih firm dan dapat dihindari bentrok yang tidak diperlukan. Sebagai indikator, adanya drone ke kejaksaan, mengelilingi kejaksaan, adanya aparat hukum
yang mengelilingi kejaksaan naik motor dan sebagainya menunjukkan bahwa potensi terjadinya konflik antar lembaga ada. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik-konflik semacam itu, kejaksaan dijaga oleh TNI. Memang di kejaksaan ada jaksa agung muda bidang militer, tapi itu bukan alasan utama untuk mengerahkan penjagaan TNI. Tapi penjagaan TNI ini kami melihat terkait dengan substansi kasus yang mungkin akan digelar kejaksaan yang kita juga belum tahu apa, dan ini masih dalam bentuk prediksi. Namun bukanlah hal yang jamak, bukan yang umum kalau kejaksaan tiba-tiba dijaga oleh TNI. Karena dari dulu pun kejaksaan tidak dijaga oleh TNI. Disinilah Podcast 9 melihat ada suatu momentum penegakan hukum yang besar-besaran dan mungkin terkait dengan banyak pihak, terkait juga dengan beberapa instansi hukum, dan karena itu untuk menetralisirnya diperlukan penjagaan dari TNI. Jadi kami melihat tidak dengan nonsens, tidak dengan lugu bahwa penjagaan itu untuk sekedar menjaga gedung saja, melainkan untuk menjaga, mengawal apabila kejaksaan membongkar kasus-kasus raksasa, membongkar kasus-kasus mega kejahatan, dan kalau itu berkaitan dengan yang lain, maka sudah sejak dini dijaga oleh TNI. Kami berharap kejaksaan tidak boleh mundur, kejaksaan harus terus maju dan berani membongkar apapun juga. Karena inilah momentum yang tepat untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dalam hal ini, Podcast 9 mendukung langkah-langkah dari kejaksaan jika memang benar ingin membongkar kasus-kasus yang besar. Demikianlah editorial Podcast 9. Saya Wina Armada Soekardi, dan seperti biasa kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada editorial yang akan datang.